Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul Perlindungan Pasien dalam Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh dokter PPDS Unpad. Perkenalkan, nama saya Hanum Anugrah Salumi dengan NIM 2509103020117, Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Royhan dengan NIM 2501102010180. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Melisa Ayu Ananda dari Prodi Bahasa Inggris dengan NIM 25021040107. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfadilah dengan NIM 2502104020069, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alifatul Lainah dengan NIM 2502104020150, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dapat kita lihat bersama bahwasannya kasus kekerasan seksual. Ada kembali di Kompas Siang, saudara. Polisi mengungkap korban pemerkosaan dokter PPDS Anastasia. Modusnya mau ambil darah buat transfusi. Saat ini banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar. Tentunya hal tersebut melanggar hak kita sebagai warga negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan juga rasa aman. Salah satu contoh kasus yang akan kami bahas adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter PPDS Unpad kepada pasiennya. Kasus tersebut menjadi perhatian publik dan lembaga negara karena hal tersebut tidak hanya menyangkut pelanggaran bagi medis, tetapi juga menyentuh aspek hukum dan hak asasi pasien sebagai pihak yang lemah dalam relasi medis. Layanan kesehatan seharusnya menjadi ruang lingkup yang aman bagi pasien. Namun, adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tim medis menunjukkan bahwa terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan antara hubungan dokter beserta pasien, seperti kasus yang kami angkat, yakni tuduhan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter PPDS Universitas Padjadjaran terhadap pasiennya yang bertempatan di Rumah Sakit Hasan Sodikin, Bandung. Dalam konteks yang tengah terjadi ini, penting untuk menggali bagaimana dasar hukum dan etika untuk melindungi pasien terhadap kasus pelecehan oleh tenaga medis. Materi ini bertujuan untuk memberikan kerangka praktis agar perlindungan pasien terhadap kasus pelecehan di Institut Layanan Kesehatan, terkhusus pada kasus PPDS Unpad, dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya kita akan membahas kajian teori relasi kuasa dan kepercayaan dalam hubungan medis. Dokter memiliki kuasa profesional dalam hal mengakses tubuh pasien dan mendapatkan kepercayaan oleh pasien dalam kondisi medis. Kuasa-kuasa ini dapat berpotensi disalahgunakan apabila tidak ada pengawasan dari eksternal maupun internal. Etika profesi dan kode etik kedokteran. Dokter terikat prinsip non-malevolence, artinya tidak terikat, dan benevolence artinya berbuat baik serta menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam kasus dokter PPDS Unpad ini jelas sudah melanggar kode etik kedokteran dan dapat merusak kepercayaan masyarakat pada profesi medis. Landasan hukum meliputi 3 poin. Poin yang pertama yaitu UU TPKS 2022 yang berbunyi melindungi korban dan memberi hak pemulihan. Poin yang kedua yaitu UU Kesehatan 2023 yang berbunyi menjamin layanan yang aman dan beretika. Poin yang ketiga atau terakhir yaitu KUHP yang berbunyi mengatur tindak pidana yang melakukan pencabulan atau pemerkosaan. Untuk memperlanjut pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 poin. Poin yang pertama yaitu perlindungan korban kekerasan seksual. Pada setiap tahunnya, kekerasan seksual meningkat dan akan menimbulkan dampak yaitu pada fisik dan psikis yang berat. Hambatan yang didapat yaitu stigma masyarakat, sulitnya pembuktian, dan minimnya kesadaran hukum. Poin kedua yaitu hak warga negara atas kesehatan. Kesehatan bagi masyarakat merupakan kebutuhan yang sangat primer. Namun, banyak masyarakat yang belum mempergunakan fasilitas itu dengan baik. Untuk poin 3 yaitu penguatan perlindungan pasien.
dengan memberikan jalur pengaduan yang mudah diakses oleh publik serta menjamin korban tidak mendapatkan diskriminasi selama dan setelah proses pengaduan. Negara wajib hadir melalui regulasi, penegakan hukum, serta penyuluhan. Edukasi hukum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelanggaran pelecehan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diperlukan agar perlindungan hak asasi manusia berjalan optimal. Pada kasus pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh dokter PPDS Unpad membuktikan bahwa tantangan ini cukup serius, bahkan sangat serius dalam sistem kesehatan dan juga pendidikan kedokteran yang ada di Indonesia. Hal ini bukan hanya sekedar pelanggaran individu, melainkan juga cerminan kegagalan mekanisme perlindungan pasien, lemahnya pengawasan etika profesional, serta hambatan-hambatan struktural dalam penegakan hukum dan budaya institusional. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, perlu perubahan sistematik dari kebijakan institusional. Mekanisme pelaporan yang aman, koordinasi penegakan hukum, hingga pendidikan dan budaya yang menghargai martabat pasien. Demikian pemaparan materi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Dapat kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.